Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep minimalis fotografi. Sebelum kalian menginginkan konsep ini, kalian pahami dulu apa sih arti dari minimalis di bidang fotografi. Nah, arti kalimat minimalis di bidang fotografi ini adalah merupakan salah satu genre dari genre-genre yang ada di dalam fotografi. Nah, genre yang ada dalam fotografi itu ada banyak ya. Biasa kita tahu ada street fotografi, ada makro fotografi, ada food fotografi, ada human interest, dan sebagainya. Nah, kita kembali ke topik pembahasan. Jadi, minimalis fotografi adalah bagaimana cara kita menghasilkan sebuah foto yang dimana foto tersebut kita mengaplikasikan sebuah konsep yang minimum atau minimal ataupun sedikit dari penggunaan warna ataupun subjek utama yang sedikit, penggunaan negatif space yang cukup banyak ya atau lebih dominan di dalam frame foto kalian, ataupun penggunaan garis yang sederhana. Oke, jadi ada beberapa konsep yang dimana ketika konsep ini kita masukkan ke dalam sebuah frame foto kita ya, akan menghasilkan foto yang genrenya minimalis ini. Oke, jadi konsep pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan negative space atau ruang kosong yang cukup dominan. Nah, di sini artinya ketika kalian membingkai sebuah foto kalian atau kalian ingin motret, usahakan subjeknya itu kalian tidak usah terlalu kasih masuk di dalam frame, tetapi kalian cukup masukkan negative space atau ruang kosong yang lebih dominan. Jadi di sini penggunaan negative space bisa kalian menggunakan tembok yang cukup luas ataupun sebuah langit juga yang cukup luas. Ya, emang sih langit kan luas. Jadi ada beberapa contoh yang telah saya buat pada foto yang saya sudah upload di Instagram ya pastinya. Jadi pertama foto yang ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini fotonya. Subjek utamanya yang saya tampilkan tidak terlalu begitu menonjol ya pada foto ini, tetapi lebih menonjol ke ruang negative space-nya. Nah, di foto ini saya memakai sebuah karton yang dimana karton ini memang cukup luas, cukup lebar. Nah, biasanya karton ini digunakan oleh studio-studio foto. Berikutnya yang tadi saya jelaskan, penggunaan negative space dengan langit ya, bisa dilihat pada contoh foto ini yang telah saya buat. Sama seperti tadi konsepnya, subjek utamanya tidak terlalu menonjol tetapi lebih menonjol ke negative space yang atau ruang kosongnya. Pada konsep yang kedua di minimalis fotografi ini menurut saya adalah tentang penggunaan warna. Nah, di sini banyak teman-teman saya atau followers saya biasa ngelihat feed saya ataupun ngelihat ngelihat feed orang lain yang bermain dengan konsep minimalis fotografi ini. Biasa mereka ngomongnya seperti ini, Bang, kalau foto minimalis masukin warnanya itu paling 1-3 doang, tidak lebih dari itu. Nah, di sini menurut saya sebenarnya kalau penggunaan warna yang kita masukkan warna itu 1, 2, atau 3 doang warna, tidak lebih dari itu juga salah sebenarnya. Jadi tidak ada aturan memasukkan warna bahkan sampai 5 atau 6, itu tidak masalah juga. Contohnya seperti Instagram ini. Jadi Instagram ini biasa saya start sebelum sesi pemotretan ya. Jadi dia adalah semacam inspirasi. Jadi ada contoh foto yang di sini menggunakan banyak warna. Instagramnya namanya Dr. Cuerda. Dia sering bermain warna yang banyak ya, tidak mesti 1-3 foto. Contohnya foto dia yang seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini dia memakai 8 warna. Nah, tetapi kenapa kalian bisa enak dilihatnya? Ya karena perlu kalian perhatikan di sini ya. Ketika kalian menggunakan warna yang cukup banyak, usahakan antara satu warna dengan warna yang lainnya itu kalian samain. Misalkan dari saturasinya ataupun dari highlight-nya. Jadi menciptakan efek foto yang lebih yang lebih clean. Jadi saya kelupaan lagi, selalu ada yang ngomong begini, Bang, warnanya kalau bermain di minimalis fotografi itu tidak terlalu kontras ya, kayak
permainan warna itu low contrast, atau permainan warna itu apa ya, kayak semacam bahasa mudahnya itu diangkat setengah-setengah, jadi warnanya tidak terlalu keluar. Nah ini juga salah. Jadi penggunaan warna yang kontras juga itu sebenarnya dibutuhkan ya, tetapi penempatannya harus tepat juga. Nah contohnya seperti foto yang telah saya buat ini, bisa dilihat emang sih sekitar subjek utamanya ini berwarna putih, berwarna clean ya istilahnya. Tetapi ada satu warna yang saya sengaja tonjolkan di bagian buku ini. Bisa dilihat di buku ini warnanya sangat kontras, berwarna merah. Nah, tujuannya di sini agar si audiens atau si orang yang melihat foto kita langsung matanya itu terarah ke subjek utama yang kita tampilkan. Lanjut ke konsep foto minimalis yang ketiga yang akan kita bahas adalah penggunaan subjek pendukung. Nah, contohnya yang telah saya buat pada foto ini. Nah, bisa dilihat subjeknya ini saya sengaja menaruhnya di sebelah kanan, dan subjek pendukungnya atau subjek yang kedua ya. Di sini saya memakai kayak semacam apa ya, lubang angin tapi tidak berlubang, kayak ventilasi atau apalah. Penggunaan subjek pendukung ini berfungsi agar foto kalian menjadi tidak kelihatan lebih flat ya, karena ketika kita menggunakan negative space atau ruang kosong yang cukup banyak, ketika kita hanya memakai misalkan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, memakai langit yang cuma berwarna biru dan putih awannya, ketika kita memotret itu terus, ataupun menggunakan misalkan tembok yang berwarna putih, ataupun seperti contohnya karton yang tadi hanya penggunaan warna biru, kalaupun ada ya paling diubah warnanya doang. Itu sebenarnya kalau makin lama menurut saya pribadi ya semakin bosan juga. Jadi ada baiknya kita memasukkan subjek pendukung ini. Tetapi perlu diingat, ketika kalian memakai subjek pendukung ini, usahakan jangan sampai mengganggu subjek utama yang akan kalian tampilkan. Misalkan penempatannya subjeknya tabrakan ya, misalkan si subjek utamanya ada di tengah, nah subjek pendukungnya juga ada di tengah, jadi si audiens ini matanya kayak keganggu begitu. Jadi usahakan dipisah-pisah lah antara subjek utama dan subjek pendukungnya. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan konsep foto minimalis yang keempat adalah penggunaan garis yang kuat. Nah, di sini ada beberapa contoh yang telah saya buat. Nah, jadi di sini saya memasukkan garis vertikal dan horizontal agar foto kita menjadi komposisinya lebih kuat ya, lebih beragam. Sama seperti penjelasan yang tadi mengenai subjek pendukung, agar foto kita terlihat lebih tidak membosankan pastinya. Nah, di sini kita lihat pada foto ini, di sini penggunaan garis vertikal maupun horizontalnya, saya memanfaatkan garis yang ada pada bangunan atau tembok yang bisa kalian lihat di sini. Tetapi ada opsi lain, ketika kalian bermain di pantai, kalian juga bisa mendapatkan garis horizontal ini. Jadi ada satu contoh yang telah saya buat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi penggunaan garis horizontal bisa kalian mendapatkannya di ujung garis pantai, contohnya seperti ini. Oke, jadi kita masuk ke konsep foto minimalis yang kelima adalah tentang penggunaan geometris yang sederhana. Nah, biasa umumnya kita menemukan di arsitektur ataupun di gedung-gedung yang ada di sekitar tempat motret kalian. Usahakan ketika kalian mengambil sebuah bentuk geometris, kalau bisa kalian mendapatkan sebuah bentuk yang berulang. Bisa kalian lihat di sini antara tembok yang di depan ini dengan tembok yang di sebelah belakang ini, itu bentuknya sama. Terus bahkan bayangan yang terbentuk di bagian lantai ini, itu pun bentuk polanya sama dengan bentuk dinding yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini tujuannya menurut saya pribadi ya, agar foto kalian lebih lebih rapi lah dilihat, kayak lebih harmonis juga, lebih kelihatan sama, lebih kelihatan simetris lah istilahnya begitu. Oke, sekarang kita telah masuk ke konsep foto minimalis yang keenam adalah bagaimana cara kita sesekali mengambil subjek utama yang akan kita masukkan ke dalam foto kita. Usahakan ambil sebagian
dari keseluruhan subjek yang kita lihat di luar kamera. Jadi contohnya seperti pada foto ini, kita mengambil bagian dari setengah subjek yang ada. Saya cuman mengambil bagian kaki seseorang, terus bagian atasnya itu tidak saya ambil. Nah, konsep foto ini agar si audiens atau si orang yang melihat foto kita menjadi dapat berimajinasi, jadi apa ya, jadi menumbuhkan rasa penasaran ketika melihat foto seperti ini. Yap, jadi selanjutnya kita masuk ke konsep foto minimalis yang ketujuh. Yang akan terakhir kita bahas adalah mengenai penggunaan angle. Jadi ketika kalian waktu pemotretan di lapangannya atau di dalam rumah, terserahlah dimanapun, bagaimana caranya kita usahakan sesekali mengambil sebuah angle yang bahkan orang tersebut ketika melihat foto kita, wah ini hasil editan atau bukan. Nah, disinilah permainan angle dari kamera. Contohnya biar gampang saya jelaskan juga ya. Di sini saya foto sederhana ya, kayak foto potret seperti biasa. Cuman triknya di sini saya menggunakan fitur rotasi. Fitur rotasi itu bisa kalian menggunakan di Lightroom atau editing software apalah yang tentang editing foto bisa kalian pakai sehingga hasilnya seperti ini. Nanti saya akan kasih lihat juga before dan after dari foto yang ini. Yap, akhirnya selesai sudah tentang pembahasan mengenai minimalis fotografi ini. Bila ada yang salah, tinggal kalian komentar aja di kolom komentar di video ini. Dan bila ada yang benar dan bermanfaat, silahkan share ke teman kalian. Dan jangan lupa kalian follow keluarga Atta Halilintar. Terima kasih.